Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan oleh karena kuatan gagah, tapi semua oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Biar sama-sama pagi hari ini kami bawa setiap pujian kami. Tuhan, ini setiap hati kami. Kami kepunyaan Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Datang bersama bersatu hati pagi hari ini. Naikkan pujian dan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, ini hati kami. Haleluya. Mari bersama pagi hari ini angkat hatimu. Katakan, Tuhan terima kasih. Kau sungguh baik. Kau terlalu baik. Kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami. Ini pujian kami bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Amin Tuhan. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari dengan segenap hatimu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih-Mu, kasih setia. Sebab kasih-Mu Tuhan yang menghidupkan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku milik-Mu. Tak ku pertahankan hidup hanya bagi-Mu. Biar kehendak Tuhan kerjakanlah dalamku. Oh, mari dengan segenap hati kami nyatakan. Sebab aku ini milik-Mu. Oh, Tuhan. Aku di dalam hati. Sebab kasih-Mu Bapa, kasih setia. Oh, Tuhan yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Amin. Tak ku pertahankan hidup, biar kehendak-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu Bapa kerjakanlah dalamku. Ya Tuhan. Oh, sebab aku milik-Mu Tuhan. Aku di
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Hati kami menyatakan Tuhan, ini setiap hidup kami, kami meletakkannya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya pribadi di mana kami berpegang teguh, hanya Engkau Tuhan. Pada rencana dan rancangan-Mu Tuhan kami berpegang, karena kami tahu bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu atas hidup kami bukan rancangan yang gagal. Engkau menyediakan hari-hari kami, masa depan kami yang cerah Tuhan. Sebab itu kami berpegang dan kami berharap hanya kepada-Mu, Yesus, oh Yesus. Sebab aku aku di dalam hati-Mu, kasih-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu, sebab aku ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah Tuhan, kerjakanlah dalamku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian kami pagi hari ini, kami naikkan di hadapan Engkau. Oh terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar kuasa kasih dan hadirat-Mu itu yang menaungi setiap hati kami. Jamahan-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi, mengalir hati setiap kami Tuhan. Jangan lewatkan satu pun dari setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih dan pengorbanan-Mu yang besar atas hidup kami. Buat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, keselamatan yang kami terima sampai hari ini, kekuatan yang kami terima Tuhan, pertolongan demi pertolongan yang kami terima daripada tangan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah. Amin.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Terlalu sebab yang kau lakukan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. sungguh Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Ajar hati kami senantiasa merenungkan dan melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa untuk menghargai apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Bahwa bukti kasih nyata Tuhan dalam hidup kami itu sungguh besar. Haleluya. Sekali lagi bersama, mari. Sungguh besar yang kau lakukan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tentangku, tak terselami bagiku. Tuhan. Sungguh indah, Sekali lagi bersama mari katakan Tuhan. sungguh besar Amin. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini sebelum kita memulai semua aktivitas, saya rindu kita semua belajar firman Tuhan yang akan melandasi ya hari kita, jam-jam bahkan waktu-waktu hidup kita ya untuk hari ini. Bahkan kita bisa belajar dari firman Tuhan yang akan melandasi seluruh kehidupan kita. Kali ini firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu." Saudara, firman ini berkata, "Dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Ya, setidak-tidaknya marilah kita menjadi orang yang terus berbuat baik. Ya, sekalipun tanggapannya itu tidak baik. Tetapi ya ini meminimalis saudara. Kalau kita tuh rajin berbuat baik, bahkan orang yang jahat pun ya mungkin akan bersikap baik saudara ya. Sekalipun ya dia mungkin ya sama kita jahat, sekalipun dia mungkin tidak suka. Tapi kalau kita rajin terus berbuat baik ya maka kita akan menuai apa yang kita tabur. Karena firman Tuhan berkata, "Jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Artinya salah satu cara untuk kita ini bisa menerima kebaikan di hidup kita, maka rajin-rajinlah berbuat baik. Sebab kita akan menerima upah kita dari Tuhan saudara. Ayat 14 berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia." Ya, sebaliknya saudara, sekalipun kita sudah berbuat baik, tetapi ada orang yang berbuat jahat kepada kita sehingga kita harus menderita. Enggak apa-apa, yang penting kita menderita karena kebenaran. Kita menderita karena kita berbuat baik ya, maka Alkitab berkata kamu akan berbahagia. Jadi orang yang menderita karena dia berbuat baik, orang yang menderita karena dia melakukan kebenaran, maka dia akan bahagia. Ya, jadi berbahagialah kamu bila kamu menderita karena kebenaran. Ya, tetapi orang yang berbuat jahat menderita karena kejahatannya, yaitu memang ya sudah sepantasnya. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita berbuat kebenaran, tapi kita diizinkan menderita, mungkin difitnah, mungkin direndahkan, ya tetap Alkitab berkata kamu berbahagia. Ya, jadi nggak ada ruginya kita ini terus berbuat baik sekalipun orang itu tidak baik.
Ya, tidak ada ruginya kita terus berbuat baik sekalipun orang itu sama kita berbuat jahat. Ya, ayat tadi berkata, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Memang untuk mengurangi kejahatan orang-orang berbuat jahat kepada kita, rajinlah berbuat baik. Ya, tetapi sekalipun juga Alkitab bilang kamu sudah berbuat baik, tapi kamu harus menderita, mungkin karena perbuatan orang lain ya atau siapapun, ya tetap Alkitab bilang kamu akan berbahagia. Sebab berbahagia orang yang menderita karena kebenaran. Ya, saya sudah melihat semua yang firman Tuhan katakan. Sekalipun kita ya difitnah, dicela, dibuang, dihancurkan, tapi kalau kita setia dalam kebenaran, maka kita pasti akan berbahagia, saudara. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi jemaat pada waktu itu beberapa orang sudah mulai takut karena ancaman kepada para jemaat yang ya percaya kepada Kristus. Jadi di sini dikatakan jangan takut. Ya sekalipun orang di sekeliling kita itu berniat berbuat jahat, teruslah berbuat baik karena kamu rajin berbuat baik, mereka juga akan baik. Jadi intinya saudara, ketika kita itu mau melakukan kebenaran, maka kitalah yang akan berbahagia. Ya sebaliknya, ya sekalipun kita menderita sekalipun, ya itulah kebahagiaan karena menderita karena kebenaran. Karena itu jangan takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Sehingga pada waktu itu karena pengikut Kristus itu dibenci, mereka melakukan kebenaran dibenci, jadi beberapa orang itu takut untuk menyatakan diri sebagai orang benar. Ya jadi ya mungkin banyak yang memilih, sudahlah ya saya gak perlu hidup terlalu kudus, jangan sampai saya akan dianiaya karena kebenaran. Dan firman Tuhan mengingatkan jangan kamu takut apa yang ya mereka takuti dan janganlah gentar. Kalau kita memang benar kita gak perlu takut. Ya kecuali kita salah kita harus takut. Tapi kalau kita benar ya maka Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Dikatakan di sana jangan takut apa yang mereka takuti dan janganlah kamu gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya Alkitab berkata kita tidak perlu takut. Tapi apa yang harus kita lakukan justru kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bagian kita adalah terus mempersembahkan hidup, mempersembahkan hati ini sebagai bejana, sebagai tempatnya Tuhan berdiam. Ya tidak perlu takut dengan apapun, tidak perlu takut dengan penderitaan, tidak perlu takut dengan omongan orang karena kehidupan kita, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Pokoknya pandangan kita lurus hanya kepada Tuhan. Aku mau menguduskan Kristus dalam hatiku. Ya aku mau. Ya biar Tuhan dimuliakan lewat hidupku. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita memiliki sebuah pengharapan, yaitu hidup kekal di dalam Kristus. Ya, kita memiliki pengharapan ini yang sangat pasti. Karena tidak semua agama memberikan jaminan saudara akan hidup kekal dan kepastian. Tetapi Kristus memberikan sebuah pengharapan, yaitu hidup yang kekal. Dan pengharapan ini yang kita miliki. Dan Alkitab berkata bahwa ya kamu harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab pada segala waktu ya tentang apa? Kalau ada orang yang meminta pertanggungan jawab kepadamu kepada kita tentang ya pengharapan apa yang ada pada kita. Artinya apa? Semua orang yang terpanggil percaya pada Yesus, kamu harus siap sedia untuk apa? Untuk memberi pertanggungan jawab. Artinya menjelaskan. Ya kalau orang bertanya, ya kenapa kamu percaya pada Yesus? Saudara harus bisa menjelaskan. Jangan sampai orang tanya, kenapa kamu percaya pada Yesus? Kenapa kamu jadi Kristen? Kenapa ya? Gini deh, kamu tanya sama Ibu Debbie deh. Kasih ini ya, saya kasih nomornya Ibu Debbie. Saudara, Alkitab berkata Anda harus siap. Kita harus siap
Pribadi-pribadi harus siap. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tentunya kita punya alasan kenapa kita menerima Dia dan pengharapan apa yang terkandung dalam diri kita. Sehingga kalau orang tanya, kenapa kamu menjadi Kristen? Ya karena saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah mengalami Tuhan Yesus, dan saya sangat yakin dan percaya Dialah Juru Selamat bagi hidup saya. Ya, kalau orang bertanya kenapa kamu begitu yakin, ya saudara harus bisa menjelaskan. Karena itu setiap kita harus punya pengetahuan tentang iman. Makanya di mesbah doa setiap malam kita belajar Alkitab dari kitab Kejadian supaya saudara tahu, ya ternyata kekristenan itu seperti ini, supaya engkau bisa memberikan pertanggungan jawab. Ini bukan tugas pendeta, ini tugas semua saudara untuk memberikan pertanggungan jawab kepada orang lain yang meminta pertanggungan jawab terhadap pengharapan yang ada pada kita. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, jangan dengan memaksa orang, tetapi minta hikmat Tuhan untuk bisa bersaksi. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kita harus memberi pertanggungjawab, bersaksi, menginjil kepada orang itu dengan lemah lembut dan hati yang murni. Supaya orang yang memfitnah kita, ya orang yang selama ini ya mungkin jengkel dengan kehidupan kekristenan kita, mereka boleh diberkati saudara, dan mereka boleh menerima juga kasih karunia itu. Karena itu saudara, tetaplah rajin berbuat baik ya, apapun tantangannya. Kenapa saudara? Karena kita percaya pengharapan yang ada dalam kita itu adalah sau yang kuat yang sudah diberikan Kristus bagi kita. Mari kita mau terus ikuti Dia dan terus ada di dalam Dia. Harapanku di dalam-Mu Tuhan, kami percaya hanya di dalam Yesus Tuhan pengharapan kami yang pasti. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Karena itu biar kami memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan kami dapat menjelaskan, memberi pertanggungan jawab terhadap iman dan pengharapan kami kepadamu. Bapa, kami mau terus belajar rajin berbuat baik sekalipun mungkin ada orang yang berbuat jahat. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menderita karena kebenaran, itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan Tuhan yang mengatakan itu, firman-Mu yang mengatakan itu. Firman Tuhan tidak pernah salah. Ajar kami terus rajin berbuat baik sekalipun orang tidak baik. Kami mau belajar berbuat kebaikan. Bawa kami, latih iman kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu yang setia bangun mencari wajah-Mu, mengikuti mesbah syukur di pagi hari ini. Berkati mereka yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan tuntun agar hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan. Biar kami melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jauhkan kami dari segala melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan. Tuhan, jamah kami untuk kami boleh terus kudus di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini berulang tahun Tuhan juga memberkati dengan anugerah rahmat yang daripada-Mu.
bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani, berkat-berkat Tuhan mengikuti. Terima kasih Bapa, apapun menjadi persoalan pergumulan kami hari ini, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, pagi hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.